Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita sahabat. Kali ini kita akan membahas soal ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 10. Ini adalah evaluasi di halaman 110. Buku ini adalah buku kurikulum merdeka yang dikeluarkan atau di launching oleh Dinas Pendidikan langsung ya. Kita akan lanjutkan untuk soal pilihan ganda. Perhatikan ilustrasi bacaan ini. Anita gemar mengoleksi jam bermerek. Dia sering menunjukkan koleksi jam miliknya di akun sosial media. Berdasarkan cerita Anita, perilakunya memiliki motif agar dia diakui sebagai anak gaul yang selalu mengikuti mode. Berdasarkan bacaan di atas, analisislah perilaku Anita termasuk paradigma sosiologi yang mana. Oke. Kalau kita membahas yang namanya paradigma sosiologi ya, tentu banyak sekali macam-macam paradigma sosiologi. Ya. Yang pertama itu ada paradigma perilaku sosial. Kemudian ada paradigma fakta sosial ya. Dan ada paradigma konflik sosial. Jadi untuk Anita ini masuk ke paradigma perilaku sosial, yaitu cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Realitas sosial merupakan realitas objektif yang dibentuk melalui perilaku individu yang nyata dan empiris. Jadi di sini Anita menggambarkan dirinya dengan cara mengoleksi jam bermerek. Ya, dan dia sering sekali mengupload koleksi jamnya di akun sosmednya atau sosial media, agar dia dianggap sebagai anak gaul yang selalu mengikuti mode. Ini masuk ke pandangan perilaku sosial atau paradigma perilaku sosial. Jawaban nomor 1 adalah C. Kita lanjut ke artikel di bawah ini dengan cermat. Ini adalah soal nomor 2. Kita baca. Ani hendak berbelanja alat tulis. Sebelum dia memutuskan di mana akan membeli alat tulis, dia memilih toko mana yang menawarkan harga paling murah dengan kualitas barang yang setara. Dia mengecek harga alat tulis yang hendak dibeli melalui katalog daring sehingga dapat membantu dia untuk memutuskan pilihannya. Akhirnya dia memilih untuk membeli alat tulis di toko C dengan pertimbangan toko tersebut telah menawarkan harga terendah dengan kualitas barang yang baik. Berdasarkan artikel tersebut, tipe tindakan sosial yang dilakukan Ani sesuai dengan teori Max Weber yaitu A. Tindakan rasionalitas instrumental. B. Tindakan rasional nilai. C. Tindakan afektif. D. Tindakan tradisional. Oke, kita akan mencoba memahami apa yang dimaksud dengan tipe tindakan sosial melalui teori Max Weber. Max Weber mengemukakan ya, tipe tindakan sosial ini ada 4 tipe tindakan sosial ya. Apa itu tipe tindakan sosial ya? Tipe tindakan sosial ini adalah merupakan tindakan rasional. Tindakan rasional berorientasi nilai, kemudian tindakan nasional, tradisional, kemudian tindakan afektif. Ya, tindakan sosial menurut Max Weber ini adalah ahli sosiologi pada abad 19. Pengertiannya itu adalah perilaku manusia yang bermakna tertentu dengan mempertimbangkan keberadaan individu lain dalam lingkungan sosial masyarakat. Kita akan lihat ya dalam penjelasannya. Kita
Masuk ke tindakan rasionalitas instrumental ya. Tindakan rasionalitas instrumental ini adalah merupakan tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dan tujuan yang akan dicapai secara rasional ya. Tindakan ini tentu harus dipikirkan secara matang dengan menghimpun informasi-informasi, kemudian menandai kemungkinan maupun hambatan yang ada, serta memperhitungkan konsekuensi yang mungkin muncul dari pilihan tersebut ya. Dari sini tindakan rasional instrumental ini dapat melihat pertimbangan efektivitas dan efisiensinya untuk mengambil sebuah tindakan atau mencapai tujuan. Oke. Yang kedua, tindakan rasional nilai. Tindakan rasional nilai ini adalah tindakan yang menekankan perhitungan manfaat tanpa memperhitungkan tujuan yang hendak dicapai. Ya. Jadi hanya manfaatnya saja yang diinginkan, tapi tidak memperhitungkan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian tindakan ketiga itu adalah tindakan tradisional. Ini tipe golongannya adalah pelakunya melakukan tindakan tertentu atas dasar kebiasaan, tanpa perencanaan dan tanpa refleks sadar. Tindakan ini umumnya telah ada pada pola perilaku yang sudah sering dilakukan atau baku. Juga dilakukan tanpa ada perhitungan secara ekonomis. Itu adalah tindakan tradisional ya. Yang terakhir adalah tindakan afektif. Tindakan ini adalah dicirikan dengan adanya dominasi perasaan atau emosi tanpa mempertimbangkan intelektual atau perencanaan dasar. Ya. Sekarang kita lihat apakah Ani ini punya planning. Ya. Tentunya Ani punya planning, punya informasi tentang produknya, akhirnya dia memutuskan untuk mengambil atau membeli barangnya di toko C, karena toko C menawarkan harga terendah dengan kualitas yang baik. Itu kesimpulan dari ilustrasi yang ada di soal nomor 2. Jadi dengan adanya ilustrasi tersebut, kita memahami bahwa Ani ini melakukan tipe tindakan sosial menurut teori Max Weber. Yang tepat itu adalah di jawabannya A, yaitu tindakan rasionalitas instrumental. Baik sahabat, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan tabel berikut ini. Ada 2 kolom tabel ya, dengan beberapa item di sini. Bank, lembaga keuangan mikro. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang bank. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Jadi kolom sebelahnya itu Universitas Indonesia, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIS. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Lembaga sosial pada tabel tersebut termasuk jenis. Nah, kita harus amati ini ya. A. Lembaga keluarga dan agama. B. Lembaga politik dan lembaga pendidikan. C. Lembaga ekonomi dan lembaga pendidikan. D. Lembaga keluarga dan lembaga politik. Kalau kita lihat kolom pertama itu adalah lembaga ekonomi, karena mengatur tentang keuangan mikro ya melalui bank. Kemudian kolom sebelahnya adalah lembaga pendidikan, di mana ada nama universitasnya, ada sistem pendidikannya, dan ada peraturan Kementerian Pendidikan. Oke, jawaban yang tepat itu adalah C. Lembaga ekonomi dan lembaga pendidikan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Bacalah artikel di bawah ini dengan cermat.
Seorang sosiolog bernama Made hendak melakukan penelitian sosial dengan topik penelitian pengaruh iklan sabun di televisi bagi konsumen. Dia menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan survei. Pengumpulan data melalui survei dilakukan secara daring. Berdasarkan artikel tersebut, jenis penelitian sosial yang dilakukan Made adalah A. Mode kualitatif, B. Mode kuantitatif, C. Studi kasus, D. Mode campuran. Baik, kalau kita melihat dari cara Made untuk mengumpulkan data, melakukan survei dan wawancara, berarti Made melakukan metode campuran di mana menggabungkan kualitatif dan kuantitatif. Jawabannya adalah D. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Perhatikan ilustrasi data berikut ini. Komposisi penduduk di kota A. Suku Batak 20%, suku Jawa 30%, suku Betawi 20%, suku Bugis 20%, suku Minangkabau 10%. Jumlah penduduk laki-laki adalah 15.000 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 20.000 jiwa. Penduduk beragama Islam 50%, Katolik 15%, Protestan 15%, Buddha 10%, Hindu 5%, aliran kepercayaan 5%. Berdasarkan mata pencarian, pegawai negeri 5%, pegawai swasta 10%, pedagang 30%, petani 30%, buruh 10%, peternak 15%. Data di atas menginformasikan kondisi sosial masyarakat berdasarkan ya A. Pelapisan sosial, B. Mobilitas sosial, C. Diferensiasi sosial, D. Kompetisi sosial. Oke, dari beberapa sumber ini kita bisa melihat itu adalah pelapisan sosial ya, karena ada jenjang ya, strata sosial, pemberdayaan dan pengelompokan anggota masyarakat baik secara vertikal maupun secara horizontal. Tapi di sini khususnya adalah horizontal ya, sahabat ya. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan di soal B atau soal esai di halaman 143. Jawablah pertanyaan dengan baik dan benar. Soal nomor 1. Bagaimana perubahan sosial pasca revolusi Prancis dan revolusi industri dapat melahirkan sosiologi? Dari sini kita akan melihat di soal nomor 1 ini kita harus menjelaskan dengan cukup simpel tetapi harus menggunakan ilustrasi ya sahabat ya. Perubahan sosial pasca revolusi Prancis dan revolusi industri dapat melahirkan sosiologi karena adanya kebutuhan untuk memahami dan mengatasi berbagai masalah sosial yang timbul akibat revolusi tersebut. Revolusi Prancis ini terjadi di abad ke-17 hingga 18, telah mengubah banyak tatanan masyarakat di Eropa. Hal ini juga berdampak di berbagai wilayah di belahan dunia termasuk juga Indonesia ya, pada masa pra-kemerdekaan. Dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Pergantian tenaga manusia tergantikan oleh mesin, itu menyebabkan pengangguran pada saat itu. Kemudian ada ketimpangan sosial dan kemiskinan. Banyak masalah yang terjadi ya, menyebabkan para filsafat atau filosof maupun sejarawan melakukan penelitian sehingga lahirlah sosiologi. Salah satu pelopor sosiologi saat itu yang terkenal dengan bapak sosiologi dunia yaitu Auguste Comte yang melakukan pendekatan positivisme. Pada intinya adalah perubahan sosial yang begitu cepat mengubah banyak hal dan terdapat banyak masalah sosial adalah konteks kelahiran dari ilmu sosiologi. Itu jawaban nomor 1 ya sahabat. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Mengapa sosiolog perlu melakukan penelitian sosial? Di awal kita sudah tahu ya, sosiologi ini terlahir akibat
revolusi Prancis dan revolusi industri, di mana mengubah tatanan kehidupan masyarakat pada saat itu. Di soal nomor 2 ini yang ditanyakan seorang sosiolog mengapa perlu melakukan penelitian sosial ya. Yang pertama itu adalah agar bisa menemukan karakteristik dari masalah sosial. Kemudian apa saja sih gejala yang timbul dari kelompok sosial dalam masyarakat. Dibutuhkanlah penelitian sosial. Semua sosiolog atau ahli sosiologi memerlukan penelitian sosial, terutama untuk melihat berbagai fenomena yang ada di lingkungan masyarakat. Ya. Itu ya sahabat, jawaban nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Mengapa lembaga sosial dapat berfungsi dan mengapa tidak dapat berfungsi? Berikan contoh untuk menjelaskan pendapat kalian. Kita mulai dari memahami apa itu lembaga sosial ya. Lembaga sosial ini sering kita artikan dengan istilah pranata sosial ya. Dengan tujuan dibuatnya itu adalah mengacu pada bagaimana mengatur perilaku anggota masyarakat. Selain itu juga dikenal sebagai sistem perilaku dan hubungan yang pusatnya pada aktivitas dalam memenuhi kebutuhan khusus yang ada di dalam masyarakat. Mengapa lembaga sosial dapat berfungsi? Ya, karena lembaga sosial ya adalah cara atau sistem untuk memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat. Bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dan menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan dan menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Kemudian kita disuruh memberikan contoh di sini ya, berikan contoh untuk menjelaskan pendapat kalian. Contoh lembaga sosial berfungsi ya, atau fungsi. Lembaga sosial yang berfungsi biasanya adalah lembaga sosial yang aktif dalam melakukan kegiatannya. Contoh lembaga sosial yang ada itu adalah lembaga pendidikan. Sampai sekarang masih berfungsi lembaga pendidikan itu, dikarenakan kebutuhan akan generasi kita atau penduduk kita untuk mendapatkan ilmu dari sekolah. Ya, itu adalah contoh lembaga sosial yang berfungsi. Kemudian lembaga sosial kenapa tidak berfungsi? Ya, lembaga sosial tidak dapat berfungsi dikarenakan anggota-anggota masyarakatnya yang tidak mengindahkan peraturan yang sudah dibuat oleh lembaga tersebut. Dikarenakan masyarakatnya acuh tak acuh soal dari aturan atau pedoman yang sudah dibuat oleh lembaga tersebut. Contohnya, apabila lembaga sosial tidak berfungsi, maka akan terjadi kericuhan dan tatanan masyarakat itu akan kacau. Kita lanjut ke soal nomor 4. Mengapa terdapat heterogenitas sosial? Heterogenitas sosial ini artinya adalah adanya perbedaan sosial. Perbedaan ini mencakup beberapa macam aspek atau ranah intelektual, moral, dan fisik. Konsekuensi dari perbedaan ini tak lain dan tak bukan adalah keberagaman ya. Kita akan menjelaskan apa penyebab atau faktor heterogenitas di masyarakat. Yang pertama adalah kurangnya kontak dengan budaya material masyarakat lain. Artinya kita tidak terlalu paham dengan budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah kurangnya kemampuan daya pikir ketika harus menyesuaikan dengan perkembangan sosial. Ini bisa saja orang yang gaptek, tidak menerima perubahan ya. Yang ketiga itu adalah adanya hambatan terhadap perkembangan. Ya, bila ada suatu hal yang baru tidak mau belajar atau malah menganggap hal itu tidak penting. Itu adalah hal yang menyebabkan terjadinya heterogenitas sosial. Kita lanjut ke soal nomor 5. Refleksikan dengan bahasa dan pendapat kalian tentang manfaat belajar sosiologi serta berikan satu contoh gejala sosial
yang terdapat di sekitar kehidupan kalian yang dapat menjadi objek kajian sosiologi. Kita bahas dulu adalah manfaat belajar tentang mata pelajaran sosiologi ini ya. Dengan mempelajari sosiologi, kita akan memperoleh pengetahuan tentang macam-macam karakteristik sosial, baik individu maupun kelompok dalam masyarakat. Kemudian sosiologi bermanfaat untuk menumbuhkan kepekaan masyarakat terhadap toleransi sosial dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan terwujud masyarakat yang saling mengerti. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, serta berikan satu contoh gejala sosial yang terdapat di sekitar kehidupan kalian ya, yang bisa dijadikan objek kajian sosiologi. Fenomena ya atau gejala sosial itu banyak kalau di lingkungan kita ya. Gejala sosial yang paling sering terjadi saat ini adalah banyaknya para pelajar yang kecanduan gadget, bermain game online hingga menghabiskan banyak waktunya hanya untuk bermain game. Efek buruk dari bermain game yang tidak teratur atau waktunya yang tak terbatas ini menyebabkan beberapa pelajar atau remaja seperti terkena sindrom ya, ada semacam sindrom yang ada. Mereka tidak fokus lagi belajar, mereka hanya lebih senang bermain game, membuat mereka menjadi orang yang tidak ingin bersosialisasi dengan teman-temannya, ataupun kalaupun bersosialisasi hanya melalui daring dari game tersebut. Ada yang tiba-tiba sarafnya bergerak sendiri tangannya akibat sarafnya tidak berfungsi dengan baik hanya karena memencet tombol yang ada dalam gamenya. Ya, itu contoh yang saat ini sedang viral di masyarakat. Baik sahabat, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Silahkan di komen ya sahabat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.